Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih relatif normal. H+2 Natal, antrean penumpang masih ramai di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada Rabu lalu. Hari ini jumlah penumpang berkisar 148.204 orang. Sedang pergerakan pesawat sebanyak 1.132 penerbangan. Pengelola juga mencatat sejak posko angkutan Nataru dibuka, pergerakan penumpang hingga saat ini telah menembus 2 juta orang dan melayani 12.461 penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Pengelola memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang cuti akhir tahun. Ya, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran counter check-in dipindah maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengantarkan saya karena kebingungan dari Terminal A ke karena waktu ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Memasuki hari ketiga libur panjang, arus kendaraan di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan untuk bepergian ke sejumlah lokasi wisata di kota Bandung dan sekitarnya. Keramaian kendaraan menuju Bandung terjadi pada pagi tadi, seperti di kilometer 82 ruas tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol sejak pagi hari dengan didominasi mobil pribadi bernomor polisi letter B dan bus angkutan penumpang. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan hari ketiga libur panjang Nataru dan akhir pekan untuk bepergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyaknya kendaraan truk besar yang berjalan melambat membuat laju kendaraan bertambah padat. Kepadatan kendaraan diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu esok. Ya, pagi ini lalu lintas di gerbang tol Cikatama ramai lancar. Lebih dari 7.600 kendaraan melintas meninggalkan kawasan Jabodetabek. Kondisi lalu lintas terpantau lancar dan tidak terjadi ketersendatan di ruas tol Cikampek Utama. Jenis kendaraan yang melintas meninggalkan kota Jakarta dan sekitarnya didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota. Volume kendaraan hari ini menurun dibandingkan hari sebelumnya. Puncak arus mudik Nataru sudah terlewati pada 24 Desember lalu. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 4 Januari nanti.
Sementara itu, rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Sementara itu, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Pada Sabtu pagi, antrean panjang terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Kemacetan terjadi seiring dengan meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus wisata. Selain meningkatnya volume kendaraan, kemacetan terjadi akibat adanya penyempitan jalan di beberapa ruas jalur menuju kawasan wisata Puncak, di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga adanya Pasar Cisarua. Akibatnya kemacetan terjadi hingga sekitar 3 km lebih. Polisi memberlakukan one way dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait pantauan lalu lintas, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews, ada Hadisti Arifa di Tol Cikatama, dan juga ada Wildan Hidayat di Simpang Gadok, kawasan Puncak Bogor. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Selamat siang Hadisti, apakah volume kendaraan yang melintas saat ini kembali meningkat di sana? Ya, selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau ramai lancar, baik dari arah Jabodetabek maupun juga dari arah sebaliknya. Nah, kalau dari pantauan saya sejak dari tadi pagi hingga siang hari ini, kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali, maksud kami Cikampek Utama, ini terpantau lebih landai atau tidak setinggi dari hari sebelumnya. Namun jika kita bandingkan dengan hari-hari biasa atau hari normal, volume kendaraan yang melintas di hari ini masih tergolong tinggi karena hari ini pun masih termasuk dari libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Berdasarkan data dari Jasa Marga, hari ini sebanyak 12.000 kendaraan sudah meninggalkan kawasan atau wilayah Jabodetabek, meninggalkan kota Jakarta ini melewati gerbang utama tol Cikampek Utama. Kemudian kalau dibandingkan dari hari sebelumnya tercatat mencapai 17.800 kendaraan di waktu yang bersamaan. Namun kalau dari hari biasa rata-rata per hari kendaraan yang melintas ini biasanya hanya berkisar di 5.000 kendaraan. Nah, tentunya angka ini menunjukkan bahwa kendaraan yang melintas di hari ini tidak seramai dari hari sebelumnya, namun masih tergolong tinggi jika kita bandingkan dari hari normal atau hari biasanya. Nah, juru kamera saya Yudi Richard akan tunjukkan kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bagaimana situasi di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini. Terlihat di gerbang tol kendaraan ini cukup ramai, cukup padat melewati gerbang tol, namun tidak menyebabkan antrean yang mengular ataupun tidak terjadi ketersendatan yang berarti. Kalau kami lihat rata-rata kendaraan atau mayoritas kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Dan kalau juga kita melihat dari nomor polisinya, ini merupakan nomor polisi dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kemudian juga terkait rekayasa lalu lintas, pihak Jasa Marga bersama dengan Korlantas Polri akan menerapkan secara situasional, baik itu one way atau juga kontraflow. Ini mengingat jika volume kendaraan padat atau terjadi kemacetan yang berarti, maka barulah nanti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut. Namun hingga siang hari ini sejak dari tadi pagi kondisi lalu lintas masih landai sehingga tidak terlihat atau tidak diberlakukannya rekayasa lalu lintas tersebut. Nah, terkait dari arus balik di momen Natal dan juga Tahun Baru tahun ini diprediksi akan terjadi pada 4 Januari nanti. Dan hingga saat ini kendaraan yang sudah kembali memasuki kota Jakarta dan juga sekitarnya tercatat mencapai 5.000 kendaraan. Namun jika kita bandingkan dari hari sebelumnya, ini masih rendah pada hari ini karena hari sebelumnya sempat mencapai di 7.000 kendaraan. Sehingga tentu ini patut menjadi pertimbangan bagi Anda pemirsa dan juga masyarakat untuk melakukan perjalanan pada hari-hari yang akan diprediksi menjadi puncak dari arus balik jika ingin terhindar dari kemacetan. Sementara itu juga dari pihak Jasa Marga tentu terus menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk memastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan prima, begitupun juga kondisi fisik, serta juga mempersiapkan kartu elektronik Anda untuk dapat memastikan agar melewati gerbang tol ini tidak terjadi ketersendatan. Demikian, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Harifa langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita akan bergeser ke Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Puncak Bogor. Selamat siang Wildan, apakah antrean kendaraan menuju Puncak masih terjadi hingga saat ini?
Ya, Safa, selamat siang dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadog sudah diberlakukan penormalan atau dua arah, baik dari arah Puncak menuju Jakarta dan arah sebaliknya itu dari Jakarta menuju Puncak. Namun sebelumnya, Safa, untuk diketahui bahwa pada hari Sabtu pagi tadi sekitar pukul 7.30, Satlantas Polres Bogor telah memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan seperti terlihat, Safa, di belakang saya ini, saat ini arus lalu lintas masih tersendat di beberapa titik kemacetan, di antaranya Simpang Gadog ini dan Pasir Angin yang arah ke atas menuju Puncak, dan juga titik-titik rawan kemacetan di antaranya Megamendung dan Pasar Cisarua, Safa. Dan untuk diketahui, Safa, pada malam hari Jumat semalam bahwa tercatat sebanyak 55.000 kendaraan melintas di jalur wisata Puncak ini. Dan untuk diketahui juga, Safa, bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan di antaranya di Simpang Gadog, di Pasir Angin, dan juga di kawasan Megamendung hingga ke Pasar Cisarua. Hal ini perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa kawasan wisata Puncak ini keluar masuk kendaraan baik dari wisata maupun juga masyarakat yang ingin berlibur, Safa. Ya, Wildan, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kawasan Puncak sepanjang hari ini, dan adakah titik-titik yang harus diantisipasi oleh pengendara, titik-titik rawan kecelakaan begitu, agar bisa pengendara bisa lebih meningkatkan keselamatan selama berkendara di kawasan Puncak? Ya, Safa, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan di kawasan wisata Puncak ini, diantaranya Simpang Gadog ini, karena terjadi penyempitan jalur yang tadinya 3 jalur menjadi 1 jalur. Kemudian di kawasan Megamendung dan juga di Pasir Angin serta di Pasar Cisarua. Di Pasar Cisarua ini terjadi kemacetan karena ada aktivitas lalu lalang masyarakat yang sedang beraktivitas. Dan untuk diketahui, cuaca saat ini di kawasan wisata Puncak masih terbilang panas dan terik, cukup panas. Namun suatu waktu kawasan wisata Puncak ini tidak bisa diprediksi mengingat kemarin sore sudah terjadi hujan. Dan seperti tadi pagi sudah terlihat mendung. Dan untuk diketahui juga, Safa, saat ini jalur lalu lintas di Simpang Gadog masih terus dipadati oleh ribuan kendaraan dari arah Jakarta. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Wildan Hidayat langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi ada Hadisti Arifah dari Gerbang Tol Cikatama, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ciptakan kondisi aman dan nyaman di musim libur Natal dan Tahun Baru, polisi gelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus antar kota antar provinsi di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin ditemukan 2 pengemudi bus positif narkoba. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Pemirsa, Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri meninjau sejumlah titik arus liburan Natal 2025. Keduanya memastikan kondisi lalu lintas libur Natal tahun ini terpantau kondusif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengimbau para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini disampaikan saat mengunjungi Command Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek Jumat malam. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut angka kecelakaan lalu lintas menurun signifikan. Adapun untuk mengurangi kemacetan, kendaraan sumbu 3 atau truk besar dilarang masuk ke jalan tol selama libur Nataru. Malam ini kami melakukan koordinasi untuk Pak Kakor Lantas ya, untuk melakukan analisa dan evaluasi, dan tadi juga kami melakukan doa bersama
dengan harapan bahwa pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, senantiasa mematuhi arahan maupun petunjuk dari petugas di lapangan, dan kami doakan supaya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan. Sudah jelas bahwa kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi tol, termasuk yang ke arteri ada waktunya, itu jam 17.00 hingga pagi hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengusaha ataupun kendaraan yang sumbu 3 agar tidak melintasi jalan tol, dan kami akan melakukan tindakan tegas bila perlu kami tilang, karena hasil arahan Pak Menteri dan kita semuanya bahwa kita mementingkan kegiatan kemanusiaan, baik itu keselamatan, termasuk juga perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan perjalanan dalam rangka liburan. Terus yang kedua, hasil analisa dan evaluasi bahwa korban laka lantas yang fatalitas korban itu menurun. Pemirsa, jika Anda mudik atau berlibur ke Sidoarjo, jangan lewatkan untuk singgah di rumah Minecraft. Selain bisa beristirahat, Anda juga bisa mengajak putra-putri Anda menikmati sarana bermain gratis. Inilah rumah ala video game Minecraft. Bagi Anda penggemar permainan ini pasti langsung tertarik untuk masuk ke dalamnya. Tapi ini bukan tempat wisata. Ini adalah pos pelayanan polisi yang bisa Anda singgahi saat berada di kawasan Terminal Bus Purubaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Di pos pelayanan ini juga tersedia tempat istirahat bagi Anda yang kelelahan dalam perjalanan mudik atau liburan. Selain itu, ada pula sarana bermain untuk anak-anak, kursi pijat, musola, hingga ruangan menyusui. Mbak, dengan adanya pos pelayanan seperti ini bagaimana, Mbak? Bagus, ya. Gitu ya. Sama pos pelayanan pada umumnya gimana? Beda nggak? Sama pos pelayanannya ini bagus fasilitasnya, Pak. Baru ini saya lihat yang seperti ini. Ya. Kami dari Polresta Sidoarjo menyediakan pos pelayanan di Terminal Purabaya dengan konsep Minecraft, rumah Minecraft. Jadi kita harapkan masyarakat, pengunjung maupun calon penumpang yang ada di Terminal Purabaya dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah Minecraft pos pelayanan Polresta Sidoarjo ini. Pos pelayanan Polri ala rumah Minecraft ini bisa dinikmati selama musim libur Natal dan Tahun Baru hingga 4 Januari 2026 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta di momen libur Natal dan Tahun Baru disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Sejak pagi hari, pengunjung terlihat memadati kawasan planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas dan tampilan yang lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta, namun juga dari luar daerah yang khusus datang ke Jakarta untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di Planetarium Jakarta. Selama libur Nataru, Planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa, pergerakan benda langit, hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sementara itu, kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda, berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan padati kawasan Kota Tua. Sementara jam paling ramai yakni terjadi di malam hari pukul 7 hingga 9 malam.
Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Ya, untuk melihat keramaian di tempat wisata yang ada di Jakarta pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, sudah ada jurnalis iNews Wenda Nura di Planetarium Taman Ismail Marzuki dan juga di Lami Aulia di kawasan Kota Tua Jakarta. Dan kita akan ke Planetarium terlebih dahulu. Wenda, bagaimana antusiasme pengunjung di sana? Apakah benar tiketnya sudah terjual habis? Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Luar biasa, memang betul sekali antusias masyarakat sejak dibukanya kembali Planetarium Jakarta ini begitu tinggi. Bahkan hari ini saja, sejak pagi hari tadi saya sudah berada di sini. Bahkan sebelum jam pertunjukan dimulai, ini sudah ramai sekali, sudah banyak sekali masyarakat yang mulai mengantri untuk mendapatkan tiket untuk menonton langsung pertunjukan. Dan bisa dilihat Syafa, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa antrian yang terjadi di Planetarium Jakarta. Bisa dilihat di layar televisi Anda, ini adalah antrian dari para pengunjung yang belum bisa masuk ataupun belum bisa menyaksikan pertunjukan. Jadi nampaknya ini pengunjung ini sedang mengantri untuk mendapatkan tiket, begitu Syafa. Nah, karena memang di Planetarium Jakarta ini selain bisa membeli tiket langsung di tempat ataupun di loket, namun ini juga tiketnya bisa dibeli secara online. Dan untuk 3 bulan pertama ini, untuk pelajar ini bisa masuk gratis. Jadi silahkan untuk masyarakat yang berada di Jakarta dan sekitarnya, terkhusus untuk para pelajar, manfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru ini untuk melihat langsung wisata edukasi yang ada di Planetarium ini, untuk melihat langsung seperti apa luar angkasa begitu ya, dengan secara gratis gitu, namun yang memang khusus untuk pelajar. Sedangkan untuk umum tiketnya ini hanya dibanderol seharga Rp10.000 saja. Dan Syafa dan juga pemirsa, kita coba berinteraksi dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat siang Kakak. Maaf ganggu kita dari iNews lagi live, boleh ngobrol sedikit ya? Maaf, dengan Kakak siapa, dari mana, kesini sama siapa aja Kak? Aku Putri dari Bekasi, kesini sama keluarga ini, Ade dan Kakak. Oh, luar biasa, jauh-jauh dari Bekasi ke sini ya Kak. Ini memang sengaja mau datang ke Planetarium atau seperti apa? Iya, sengaja, karena kemarin sempat war tiket online-nya juga, tapi kita sama sekali nggak dapet, jadi kita nekat buat OTS sih gitu. Oke, ini apa sih yang menurut Kakak paling menarik di Planetarium sehingga Kakak jauh-jauh dari Bekasi ini pengen datang langsung begitu? Pasti pengen lihat ya, karena kalau dari aku sendiri tuh belum pernah, jadi aku pengen tahu di dalamnya tuh gimana, terus nunjukin apa aja tuh, aku penasaran aja sih gitu. Oke, terus sekarang kakaknya udah dapat tiketnya atau belum? Sampai sekarang aku 2 tiket belum dapat, tapi 1 adik aku udah dapat gitu. Tapi ini kan udah dapat tiket nih Kak, untuk pertunjukannya bebas mau untuk yang sore ataupun siang nanti atau gimana? Enggak, jadi kalau misalkan OTS itu kan waiting list. Kalau waiting list ini sesuai sama kuota yang tersedia aja. Kalau misalkan di online itu beberapa batalin, baru kita dipanggil gitu. Jadi bisa di show yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat gitu, kita nggak tahu. Oke, kalau kakak sendiri di sini sudah ngantri dari jam berapa tadi Kak? Tadi kita ngantri jam 8, sampai sekarang belum dipanggil gitu sih. Aduh, luar biasa, dari jam 8 pagi sampai sekarang masih belum dapat tiket ya. Aduh, semangat Kak, kalau gitu semoga segera dapat tiket untuk bisa lihat langsung pertunjukannya ya Kak ya. Terima kasih Kak. Iya Syafa, luar biasa karena memang antusiasnya ini begitu tinggi. Kak Putri saja ini dari pagi jam 8 sudah mulai mengantri tapi masih belum mendapatkan tiket. Karena memang untuk kuotanya sendiri ini begitu terbatas. Satu sesinya ini hanya bisa masuk 185 orang saja dan hanya dibagi untuk 4 sesi. Sehingga memang harus waiting list, harus nunggu dulu sampai ke bagian. Dan ada informasi lagi Syafa, untuk tiket besok hari per hari ini sudah bisa dibeli melalui loket.com. Jadi untuk Anda pemirsa, supaya tidak perlu mengantri di lokasi, silahkan untuk membeli tiketnya secara online. Dan sementara demikian, kembali ke Anda Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari Planetarium Jakarta Pusat. Kemudian kita akan beralih ke kawasan Kota Tua. Ada Dilami di sana. Selamat siang Dilami. Apa yang menjadi daya tarik pengunjung di Kota Tua?
Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kalau untuk daya tarik Syafa, di sini banyak sekali ya aktivitas daya tarik yang bisa dilakukan pengunjung. Salah satunya adalah eksplor Kota Tua menggunakan sepeda ontel ya, di mana di sini dari para pengunjung atau masyarakat juga bisa menyewa sepeda, kemudian juga memakai topi-topi khas noni Belanda. Jadi juga bagus buat spot foto ya, swafoto. Tadi juga saya lihat bukan hanya anak muda saja, tapi rombongan ibu-ibu bahkan dari luar kota ini turut memadati daerah sekitaran Kota Tua. Nah, selain daripada berkeliling menggunakan sepeda, anak-anak muda ya biasanya lebih senang untuk mengunjungi museum. Ada museum seni rupa dan keramik yang dari tadi pagi ini ramai didatangi pengunjung. Kemudian juga ada Museum Fathahillah nih Syafa dan juga pemirsa ya. Nah, kalau untuk melihat ya kunjungan ini lebih ada 15.000 pengunjung pada periode Natal 2025. Dan diprediksi untuk hari ini juga akan jauh lebih meningkat begitu Syafa dan juga pemirsa, karena masih momen Natal, liburan tahun baru ya Syafa dan juga pemirsa. Kemudian kalau kita melihat cuaca di sini, cuacanya sangatlah bagus, indah gitu ya. Jadi senang sekali nih masyarakat bisa menyaksikan udara Jakarta yang kali ini di Kota Tua sangat sepoi-sepoi begitu Syafa. Kemudian dengan swafoto ini bisa mendapatkan capture momen-momen yang indah. Nah, sekarang Syafa, saya akan ajak Anda dan pemirsa untuk bertanya kepada ada anak-anak muda juga nih yang bajunya udah couple-couple pakai warna apa nih? Jadi cewek-cewek bumi atau gimana nih? Halo, ini dengan Kak siapa? Kak Syifa. Iya. Kak Syifa dari mana? Dari Palembang. Wah, dari Palembang. Sama siapa aja nih Kak, boleh diceritakan? Keluarga. Memang sengaja menghabiskan liburnya ke Jakarta, dan kenapa memilih destinasi Kota Tua ini? Karena banyak ininya, banyak tempat yang bisa dikunjungi. Banyak tempat-tempat unik yang bisa dikunjungi. Dari jam berapa nih datang? Barusan datang tadi. Kira-kira mau explore apa? Mau explore ini sepeda ontel? Enggak sih, lebih mau ke museumnya. Lebih ke museum apa nih Kak? Pengen museum Jakarta tadi, sejarah Jakarta, iya. Museum Jakarta. Kemudian setelah dari Museum Jakarta, kira-kira mau kemana lagi di Kota Tua ini? Kayaknya mau lebih explore aja sih, soalnya pertama kali kesini. Oke, thank you ya Kakak ya. Selamat berlibur bersama dengan keluarga. Jangan lupa foto-foto ya. Wah, begitu Syafa. Outfitnya juga di sini masyarakat pada bagus-bagus nih Syafa, karena memang sengaja mau bersuah foto. Dan satu lagi terakhir Syafa, kalau jalan-jalan di Kota Tua karena cukup padat, jangan lupa untuk tetap menjaga barang pribadi ya, terutama handphone dan juga dompet, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke Anda Syafa. Ya, terima kasih Dilami Aulia langsung dari kawasan Kota Tua, dan juga Wenda Nura dari Planetarium Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, Taman Kota masih menjadi primadona wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Salah satunya Taman Alun-Alun di Kota Kembang, Bandung yang kembali dibuka setelah sempat ditutup karena renovasi. Taman Alun-Alun di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung kembali ramai sejak dibuka kembali untuk umum pasca renovasi. Ratusan warga datang silih berganti memadati kawasan ini. Warga umumnya datang bersama keluarga, terutama anak-anak, hanya untuk bermain di hamparan rumput. Para pengunjung juga biasa bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga Kota Bandung, banyak juga warga dari luar daerah seperti Madiun yang sengaja datang untuk berlibur dengan mengunjungi Taman Alun-Alun Bandung. Seru sih, banyak jajan-jajan di sini macam-macam kan. Jadi enak aja kalau di sini, terus bisa naik bandros dari alun-alun sini juga bisa. Asalnya dari Bandung? Saya dari Madiun. Oh, sengaja liburan di Bandung. Ya. Bagi Anda yang kebetulan berada di Kota Bandung, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke taman tematik yang satu ini karena tidak dipungut biaya alias gratis. Taman Alun-Alun Bandung dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, Ayus melaporkan. Ya, libur Natal dan Tahun Baru, wisatawan menyerbu kuliner di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Bahkan omset pedagang bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Seperti inilah suasana di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. Ribuan wisatawan berburu kuliner untuk sarapan.
Di tengah hiruk-pikuk pasar, terdapat lapak nasi rames Yungademi yang telah hadir sejak tahun 1983. Usaha kuliner legendaris yang kini diteruskan oleh generasi kedua selalu menjadi favorit bagi para wisatawan saat liburan. Menu yang ditawarkan beragam seperti bubur krecek dan bubur kelor yang menjadi menu favorit pelanggan. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati nasi rames dengan aneka lauk seperti ayam goreng, telur, baceman, dan berbagai pilihan lainnya. Alhamdulillah ya Mas. Ya, ini kan masih liburan, jadi ada peningkatan. Berapa persen mungkin Bu? 2 kali lipat mungkin atau berapa? 3 kali lipat ya ada, gitu ya. Selain menunya yang variatif, rasanya yang enak, harga makanan di Pasar Ngasem juga murah hingga jadi pilihan pengunjung. Kita rombongan dari Bandung. Ini tadi ke Pasar Ngasem ngapain aja Mbak? Kenapa milih di sini? Kebetulan tadi kita lagi sebenarnya mau ke Taman Sari ya, Terus katanya di info deket ke Pasar Ngasem. Jadi udah kebetulan kita cobain deh ke sini buat kulineran di sini. Kita nyari oleh-oleh juga. Udah beli apa aja nih Mbak? Baru dawat sama dasar barusan di depan. Ini mau nyoba apa lagi nanti? Mungkin bakso ya. Benar sesuai ada bakso. Katanya enak sih di sini. Pasar Ngasem ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang dan selalu ramai apalagi saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Jalan Malioboro pun mengalami kemacetan. Kendaraan pribadi wisatawan mengular hingga ke Jalan Mataram. Hujan dan banyaknya pengunjung membuat antrean kendaraan mengular hingga Jalan Mataram saat akan memasuki Jalan Malioboro. Meski hujan tak menyurutkan antusias para wisatawan untuk berkunjung ke Malioboro. Menggunakan payung, para wisatawan tampak tetap bersuah foto dengan latar belakang tulisan Jalan Malioboro. Beberapa wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti aneka jajanan khas Jogja ataupun berburu pakaian batik dan kaos dengan harga terjangkau. Ya, untuk mengetahui seperti apa keramaian di kawasan Malioboro, Yogyakarta, sudah ada rekan kami jurnalis iNews, ada Galih Wisma di sana. Selamat siang Galih, apakah kawasan Malioboro masih diguyur hujan dan apa yang dicari wisatawan di sepanjang Jalan Malioboro? Baik, terima kasih Syafa dan juga pemirsa. Siang hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Jika memang tadi sejak tadi malam ya memang sempat diguyur hujan hingga pagi tadi, namun siang hari ini kawasan Malioboro telah reda, namun masih cukup mendung, tapi cuacanya menjadi teduh sehingga para wisatawan sangat asik sekali libur atau mengunjungi kawasan Malioboro ini karena cuaca yang cukup teduh seperti itu ya, sehingga bisa saya katakan Malioboro ini di libur Natal ini tidak ada sepinya baik dari pagi, siang ataupun malam. Bahkan hujan pun juga Malioboro ini masih tetap ramai. Para wisatawan juga di Malioboro ini menikmati suasana kota Jogja untuk berjalan santai maupun juga untuk duduk santai. Bisa saya kebetulan secara langsung suasana terkini di kawasan Malioboro ini bisa saya lihatkan. Ini adalah suasana di pedestrian Malioboro. Ini sangat ramai sekali ya di momen libur Natal ini. Di depan ini akan saya gambarkan terkait suasana wisatawan yang mengantri ya. Karena mengantri hanya untuk bersuah foto dengan tulisan Jalan Malioboro. Ini pagi, siang, malam selalu di sini ada antrian bagi para wisatawan untuk berfoto dengan keluarga ataupun saudara dengan tulisan latar belakang Jalan Malioboro. Dan untuk arus lalu lintas pun juga masih padat. Pagi tadi meskipun hujan, banyak sekali wisatawan yang mengunjungi Malioboro dengan kendaraan pribadi melewati Jalan Malioboro ini. Dan memang di momen libur Natal ini Jalan Malioboro tidak tutup atau yang biasanya full pedestrian. Di momen Natal ini Malioboro dibuka untuk umum, Jalan Malioboro dibuka untuk umum, sehingga para wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi bisa melewati Jalan Malioboro ini. Dan khusus untuk besok di malam tahun baru itu akan ditutup. Jadi akan ditutup sehingga para wisatawan bisa berjalan santai di sepanjang Jalan Malioboro ini untuk menikmati berbagai sajian yang akan tersaji di Jalan Malioboro pada saat momen tahun baru. Namun tidak ada pesta kembang api yang disediakan pemerintah. Mereka hanya bisa mungkin berbelanja ataupun menikmati musik show
dari posisi jalan yang akan tersaji di sepanjang Jalan Malioboro ini. Dan memang di khusus momen Nataru ini, volume kendaraan selama momen Nataru ini akan meningkat 10 hingga 20% dibanding hari biasanya. Dan untuk jumlah wisatawan yang mengunjungi memasuki Jalan Malioboro ini mencapai 100.000 per hari prediksinya. Dan untuk kota Jogja sendiri mencapai 7 juta wisatawan yang akan mengunjungi Malioboro atau kawasan Jogja di momen libur Nataru seperti ini, Yasmin. Ya, Galih, lalu bagaimana dengan ketersediaan transportasi umum dan juga penginapan atau hotel di kawasan Malioboro? Ya, memang untuk transportasi umum memang biasanya para wisatawan bisa menggunakan bus Trans Jogja dari untuk menuju ke kawasan-kawasan wisata menggunakan bus Trans Jogja dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga disediakan juga angkutan tradisional seperti andong ataupun becak. Dan momen tahun ini juga biasanya wisatawan bisa menikmati menggunakan transportasi baru ya. Di Jogja ini sedang ada transportasi umum baru yaitu bajai, yang ini belum ada setahun ini mulai beroperasi di kawasan kota Yogyakarta, sehingga banyak sekali transportasi umum yang bisa digunakan bagi para wisatawan untuk menikmati atau keliling di kota Jogja. Becak, kemudian andong ataupun juga bajai. Dan untuk okupansi hotel juga memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di momen libur Nataru ini, sehingga beberapa hotel yang berada di sekitar kawasan Malioboro ini sudah cukup ramai. Dan kenapa Malioboro juga menjadi favorit bagi para wisatawan, karena di kawasan ini cukup strategis ke daerah-daerah wisata yang lainnya, seperti juga ke Pasar Beringharjo, Titik Nol, Beteng Gedebek, kemudian Taman Pintar, hingga Taman Sari ataupun di area alun-alun utara maupun selatan yang banyak sekali menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk berlibur di kota Yogyakarta seperti ini, Yasmin. Baik, terima kasih Galih Wisma langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ya pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru menjadi berkah bagi penyedia jasa sepeda kayu di Pantai Segara Denpasar, Bali. Penyewaan sepeda kayu laris manis diserbu pengunjung hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kunjungan wisatawan di Pantai Segara Sanur saat masa libur Nataru ini memberikan berkah bagi usaha persewaan sepeda di destinasi wisata tersebut. Mengayuh sepeda di kawasan pantai menjadi alternatif dalam berwisata menikmati Pantai Sanur. Ramainya pengunjung yang ingin bersepeda disambut gembira penyedia jasa sepeda kayu. Cuan yang diperoleh pun mencapai 2 kali lipat dibanding hari biasa. Jika di hari biasa penyedia jasa mampu menyewakan rata-rata 5 unit, maka saat di libur Nataru kali ini penyewaan mencapai belasan unit dalam satu hari. Bervariasi ya, tapi yang dominan kan emang lokalan domestik kan, tapi ada juga beli. Nah biasa tuh paling ya dapat 5, 6, kalau hari libur nih bisa dapat 15 sampai 10-an. Wisata sepeda di Pantai Segara Sanur ini tergolong murah. Sewa 1 unit sepeda dibanderol Rp20.000 selama 1 jam. Karena Sanur itu jalannya udah rapih kan, jadi kalau sepedaan aja tuh nggak nyaman gitu loh, gitu aja sih. Ini dalam rangka mengisi liburan. Tuh. Yang menarik apa nih dari wisata sepeda nih Kak? Pertama sepedanya, kedua alamnya sih gitu. Jadi apalagi kalau lagi nggak ada panas banget kan ya, jadi enak aja sepedaan, terus ada angin dari pantai gitu ya sih. 2 jam sih, 2 jaman itu murah 20.000. Karena sehat, terus enak juga buat di sini, jadi bisa kemana-mana enak. Oh, Masnya dari mana? Kita dari Bogor. Dari Bogor, udah berapa lama liburan di Bali? Baru 2 hari, rencana mau 8 hari. Mengayuh sepeda di kawasan Pantai Sanur menjadi sensasi menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat. Selain karena tingginya intensitas hujan, banjir ini juga disebabkan meluapnya sungai dan air pasang laut. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Cirebon masih menyisakan genangan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pangenan dan Kecamatan Gebang. Di Desa Pangerengan, ketinggian air masih bertahan di kisaran 50 cm.
Bahkan di sejumlah titik rendah yang dekat sungai ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir yang merendam sejak Jumat malam ini masuk dengan cepat ke rumah-rumah warga, khususnya yang berada di daerah rendah. Lebih dari 200 rumah terdampak banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Singaraja. Kondisi kian diperparah setelah air pasang laut datang hingga air tak mudah mengalir ke muara laut. Desa Pangarengan menjadi salah satu daerah langganan banjir di Cirebon Timur. Hujan lebat membuat debit air sungai naik tajam hingga meluber. Meski saat ini air berangsur surut, namun warga khawatir kembali naik akibat rob yang berlangsung lama. Setiap tahun. Langganan berarti Pak ya? Tapi untuk tahun ini baru kali ini berarti Pak? Baru. Musim hujan ini nih ya? Ini biasanya cepat Pak? Ya kurang lebih kalau sore paling, kalau udah surut mah. Sore biasanya ya? Sempat masuk rumah air Pak? Cepat. Masuk rumah airnya Pak? Masuk. Ketinggian berapa kemarin Pak? Paling sekitar 50 cm ada? Ada. Dari data sementara BPBD Kabupaten Cirebon, banjir yang sejak kemarin melanda Kabupaten Cirebon merendam 5 kecamatan. Diperkirakan potensi banjir masih akan terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi melanda Gunung Kidul, Yogyakarta yang mengakibatkan banjir setinggi 1 meter menutup jalan menuju pantai selatan Gunung Kidul. Jalur kiri tutup sementara waktu dan lalu lintas dialihkan menuju jalur lain. Sementara itu pemirsa, kita ke informasi lainnya. Jalan lintas Merah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayak Ruet, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya hingga kini masih tergenang lumpur dan juga air. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga, terutama pengguna kendaraan roda 2. Ya pemirsa, jalan lintas Merah 2 tepatnya dari Desa Blangcut menuju Desa Dayak Ruet di jalan utama penghubung antar Gampong ini masih tertutup lumpur dan genangan air sisa banjir bandang. Dengan alat seadanya, warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga terpaksa mengebut pembersihan rumah karena mereka kelelahan bertahan di posko pengungsian. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Dan pemirsa, untuk informasi terkini di PD Aceh pemirsa, saudara rekan kami jurnalis iNews ada Jamal Pangwa langsung dari Desa Dayak Ruet, Kecamatan Merah 2. Selamat siang rekan Jamal. Baik, selamat siang, Frank. Ya, rekan Jamal, kondisi terkini pasca banjir susulan yang terjadi di Pidijaya seperti apa saat ini di sana? Baik, Frank. Saat ini saya masih berada di Desa Dayak Ruet. Kondisinya masih memprihatinkan di mana jalan-jalan lintas perdesaan maupun lintas kabupaten masih tergenang air, Frank. Begitu. Dengan pembersihan di jalur di sana yang masih tergenang oleh lumpur, apakah sudah ada pembersihan? Ya, saat ini alat-alat berat dari pemerintah setempat sedang mengerjakan untuk membersihkan lumpur-lumpur atau air genangan yang berada di badan jalan supaya aktivitas masyarakat untuk bisa akses seperti kita lihat saat ini, Bren. Ini alat-alat beratnya sedang bekerja untuk membersihkan lumpur-lumpur yang berada di jalan. Ya, ini, Bren, bisa kita saksikan ini masih ada genangan-genangan air yang setinggi selutut orang dewasa yang mengenangi jalan sehingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda 2. Bahkan kerap itu kendaraan roda 2 bisa mogok itu, Frank, di jalan. Dan harus dipaksa didorong. Ya Jamal, ini sudah hampir sebulan pasca bencana di sana, apakah memang banjir susulan masih kerap terjadi di sana, rekan Jamal? Iya, untuk saat ini masyarakat masih was-was, Frank, karena kondisinya masih aktivitas hujannya masih tinggi di pegunungan, sehingga masyarakat masih was-was dan ketika hujan turun masyarakat langsung mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi, Bren. Dikhawatirkan bisa terjadinya banjir susulan. Oke, banjir susulan kemarin baru saja terjadi. Kalau ini penyebabnya diketahui nggak, rekan Jamal? Karena apa? Ini penyebabnya dikarenakan sungai yang memang sebelumnya normal, ini sudah rusak dan sehingga airnya meluap ke pemukiman masyarakat.
Maka itu pemerintah saat ini sedang mengebut untuk memperbaikan saluran, normalisasi saluran sungai, di mana di Desa Daya Husin dan Desa Munasahlu, yang di mana sekolahnya juga sudah menjadikan sungai gitu, Frank. Nah, ini untuk mencegah antisipasi kembali adanya banjir susulan, ada nggak tindakan dari pemerintah setempat untuk mencegah hal tersebut? Nah, saat ini pemerintah setempat sudah mengerahkan beberapa alat berat untuk berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan lumpur-lumpur serta memperbaiki saluran-saluran yang masih tersumbat dengan lumpur yang tebal gitu, Frank. Oke, kalau untuk sejauh ini kondisi para warga di sana terdampak banjir susulan baru saja terjadi seperti apa sekarang di sana? Sebagian masyarakat pada siang harinya mereka kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur-lumpur yang bisa mereka bersihkan, sedangkan pada malam hari mereka kembali ke posko penginapan atau pengungsian yang berada di desa-desa mereka masing-masing gitu, Frank. Ya, rekan Jamal, kalau untuk pasca pemulihan bencana sejauh ini seperti apa di sana? Apakah semua bantuan telah terpenuhi? Untuk bantuan-bantuan pangan sudah disalurkan ke setiap desa-desa masing-masing yang terdampak banjir. Nah, ketika untuk saat ini aparat TNI maupun personil Polri sedang membangun huntara, mungkin yang bisa dihunikan oleh masyarakat. Ya, bagaimana dengan jaringan listrik dan air bersih di sana, Jamal? Untuk saat ini, alhamdulillah untuk listrik di beberapa desa yang masih terdampak parah belum hidup, sedangkan desa-desa lain sudah aktif normal. Begitu juga jaringan internetnya. Artinya hingga saat ini apakah masih banyak warga yang mengungsi di sana untuk memilih mengungsi? Hampir rata-rata semua penduduk di sini hampir ribuan masih mengungsi, Frank. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk mereka tinggal di rumah karena rumah mereka tertimbun lumpur semua rata-rata. Tingginya mencapai 1 meter hingga 3 meter gitu, Frank. Baik, terima kasih banyak Jamal Pangwa melapor langsung dari PD Jaya Aceh. Pemirsa, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali, Jamal. Ya, pemirsa, pembersihan lumpur dan sedimentasi terus dikebut pada 1 jalan nasional dan 2 jalan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Ya, pemirsa, guna memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari, pengangkatan lumpur di lorong warga, dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya, sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan saya lagi minta tolong Kepala Balai. Ya, pemirsa, personil Brimopolda Sumatera Utara membangun jembatan penyeberangan darurat di atas air menggunakan material kayu dan dam plastik. Hal ini dilakukan sebagai langkah darurat untuk membuka akses jalan yang terisolir sejak bencana longsor sebulan lalu. Dua dusun di desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga kini masih terisolir akibat terputusnya akses penyeberangan sungai pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi sekitar 1 bulan lalu. Dusun yang terdampak yaitu Dusun 6 dengan 46 kepala keluarga dan Dusun 7 sebanyak 80 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sekitar 600 orang. Sungai Parjalihotan merupakan akses vital bagi masyarakat. Setiap hari digunakan oleh ribuan warga untuk lalu lalang melakukan aktivitas ke ladang dan lahan pertanian, serta menjadi jalur penghubung menuju desa Danau Pandan, Kecamatan Pinang Sori. Personel Brimob Polda Sumatera Utara membangun jembatan penyeberangan darurat di atas air menggunakan material kayu dan drum plastik yang dilaksanakan bersama masyarakat setempat dan para relawan.
Dengan kehadiran dari Satuan Brimob dalam beberapa hari ini sangat membantu masyarakat yang menyeberang jembatan ini karena ada alat transportasi yang sudah disediakan dari Brimob, yaitu ada 1 unit perahu karet yang setiap hari beroperasi untuk membantu masyarakat yang menyeberang keluar masuk. Pemerintah desa dan masyarakat berharap agar segera dibangun jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang agar mobilitas dan perekonomian warga kembali normal. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih bertahan di tempat pengungsian. Pasalnya, rumah mereka belum bisa ditempati karena masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini masih bertahan di tempat pengungsian. Padahal tanggap darurat untuk Kabupaten Padang Pariaman sudah berakhir semenjak tanggal 20 Desember yang lalu. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian karena rumahnya belum bisa ditempati sebab masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Menurut Wali Nagari Pasilaweh, Peri Adinur, saat ini sudah dilakukan verifikasi terhadap rumah warga yang terdampak bencana. Kemarin kita sudah tim verifikasi dari Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini ada BPBD, ada yang dari PU dan juga dari Dukcapil untuk memastikan verifikasi rumah yang benar-benar rusak, yang dalam hal ini untuk pengajuan baik itu huntara, uang daftar tunggu harian ataupun untuk hunian tetap masyarakat. Saat ini warga masih menunggu kepastian dari pemerintah tentang pemindahan mereka ke hunian sementara atau ke lokasi lain dengan mendapatkan uang tunggu harian Rp600.000 per bulan selama 6 bulan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan personil Brimob Polda Sumatera Barat dikerahkan ke lokasi pembangunan hunian sementara bagi korban banjir bandang di Kecamatan Pauh dan Kuranji. 100 unit hunian sementara ini ditargetkan akan rampung dalam 1 minggu ke depan. Terletak di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, hunian sementara untuk warga terdampak banjir bandang terus dikebut. Untuk menuntaskan pembangunan sesuai target, puluhan personel Polri dari Brimob Polda Sumatera Barat diterjunkan ke lokasi huntara yang bakal digunakan dalam seminggu ke depan untuk korban di Kecamatan Pauh dan Kuranji sebanyak 100 unit. Membuat huntara. Jadi di sini dibangun sebanyak 100 unit untuk penampungan warga yang terdampak bencana. Mungkin di Batu Busuk, Kapalokoto dengan yang di Gunung Nago. Nah, jadi kami sudah berjalan selama 1 minggu. Targetnya adalah selama 2 minggu dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 50% untuk pelaksanaan. Huntara ini nantinya akan menampung pengungsi di 2 kecamatan yang terdampak banjir bandang, yakni Kecamatan Pauh dan Kuranji. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Personil TNI Angkatan Darat melaksanakan kegiatan perbantuan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam 20 TIB melaksanakan kegiatan perbantuan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota. Pembangunan huntara tersebut dikerjakan oleh personel TNI dari Kodim 0306 50 Kota yang dipusatkan di lapangan bola. Huntara yang dibangun memiliki kapasitas 60 kepala keluarga dengan luas lahan sekitar 6.680 meter persegi, terdiri dari 20 barak, masing-masing barak diperuntukkan bagi 5 kepala keluarga. Hingga saat ini, progres pembangunan menunjukkan perkembangan bertahap, antara lain pengecoran lantai barak 4 mencapai 30%, rangkaan baja ringan barak 1 sebesar 35%, serta barak 2 sekitar 10%. Melalui kegiatan ini, TNI AD terus menunjukkan komitmennya dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta percepatan pemulihan kondisi warga terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok ditangkap polisi. Pelaku nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasihnya. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan teknologi informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga mantan kekasih. Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan email berantai berisi ancaman bom dikirim ke 10 sekolah di Depok atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesannya, pengirim email mengaku tidak puas terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob sampai dikerahkan untuk melakukan penyisiran menyeluruh untuk pastikan tidak ada bom di sekolah-sekolah yang mendapat ancaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup mewajibkan seluruh rest area di jalur tol sepanjang Pulau Jawa punya fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah menyiapkan sanksi denda hingga hukuman penjara bagi rest area yang mengabaikan persoalan sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq meninjau sejumlah rest area di jalur tol guna memastikan tersedianya unit pengelolaan sampah mandiri. Salah satunya ke rest area kilometer 88 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Di sini terdapat lokasi pengolahan sampah di mana sampah dipilah untuk kemudian diolah maupun didaur ulang sesuai dengan jenisnya. Seluruh rest area di jalur tol sepanjang Pulau Jawa wajib mempunyai fasilitas pengolahan sampah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi denda hingga hukuman penjara bagi rest area yang mengabaikan persoalan sampah. Dan seluruh rest area wajib menyediakan fasilitas minimal seperti ini, fasilitas pilah pilih dan proses sampah selama 6 bulan. Bila mana tidak dilengkapi, maka kita akan melakukan pemberatan sanksi dengan pasal 114 dengan ancaman 1 tahun penjara. Jadi ini penting karena negara kita sedang darurat sampah. Seluruh pengelola rest area di jalan tol diberikan tegang waktu hingga 6 bulan untuk bisa menyediakan unit pengelolaan sampah mandiri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Jokowi siap memaafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu kecuali 3 nama. Meski memaafkan, namun Jokowi tegaskan proses hukum tetap akan berlanjut. Di tengah kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan 7 tersangka lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut akan memaafkan para tersangka kecuali 3 nama. Meski memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sementara ketika ditanya terkait 3 nama yang akan ia maafkan, Jokowi enggan mengungkapkan. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa yang 3 itu? Meskipun ya nanti. Sebelumnya pada 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik.
Tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Jokowi, di mana mereka mengajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Sementara itu, pemirsa, Kementerian SDM mengirim 1.000 genset dan 3.000 kompor gas untuk korban banjir Aceh dan Sumatera. Pelepasan paket bantuan ini digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pelepasan bantuan ini sebagai bagian dari respon cepat pemerintah dalam membantu pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Bantuan genset dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI AU, sementara bantuan kompor gas serta kelengkapannya diberangkatkan menggunakan pesawat kargo. Diharapkan bantuan ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak, khususnya untuk mendukung kebutuhan listrik darurat dan aktivitas memasak di posko pengungsian maupun rumah warga. SDM memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran dan merata. Ya pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 50 kendaraan terjadi di Jalan Tol Kaensu, Prefektur Gunma, Barat Laut Tokyo. Kecelakaan diduga akibat permukaan jalan yang licin akibat salju. Sejumlah kendaraan terbakar pasca tabrakan beruntun di Tol Kaensu, Prefektur Gunma, Jepang. Dalam kecelakaan yang melibatkan puluhan kendaraan ini, 1 orang dilaporkan tewas dan 26 lainnya terluka. Pihak berwenang menjelaskan tabrakan bermula dari benturan antara 2 truk yang berdampak ke kendaraan lain. Jalan licin akibat cuaca bersalju menjadi penyebab terjadinya tabrakan beruntun ini. Negara bagian California mengumumkan keadaan darurat di 6 wilayah karena dilanda banjir. Banjir juga memicu tanah longsor dan menjebak ratusan orang di daerah yang terkena dampak. Hujan deras menyebabkan kerusakan pada bangunan dan juga kendaraan. Sementara tim darurat dikerahkan untuk memberikan pertolongan kepada warga yang terjebak banjir. Menurut petugas tempat, 280 warga California terjebak dan 2 orang tewas. Pemerintah California telah mengerahkan Garda Nasional untuk membantu mengevakuasi warga. Sementara itu pemirsa, jasad 25 anggota keluarga Al-Astal dimakamkan di Khan Yunis, jalur Gaza, Palestina. Sebelumnya jenazah mereka ditemukan oleh tim pertahanan sipil Gaza dari bawah reruntuhan rumah yang hancur. Di antara jenazah yang ditemukan terdapat jenazah jurnalis Heba Al-Abdallah dan ibunya yang telah terjebak di bawah reruntuhan selama lebih dari 2 tahun. Warga setempat menggelar sholat jenazah di Kompleks Medis Nasir sebelum diangkut ke pemakaman. 8 Oktober 2024 lalu, media di Gaza melaporkan bahwa beberapa jurnalis, termasuk Heba Al-Abdallah,
Salam Mima dan Ayat Khodura telah dibunuh Israel. Pada 10 Oktober 2025, Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sejak saat itu, tim pertahanan sipil Gaza terus melakukan operasi untuk menemukan jenazah warga yang tewas selama genosida. Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano disulap menjadi wahana es terbesar di Eropa. Wahana tersebut pun menjadi destinasi warga lokal maupun wisatawan untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Stadion Riyadh Air Metropolitano milik Atletico Madrid telah diubah menjadi wahana es. Wahana yang disebut Madrid on Ice ini dipasang di sekitar lapangan bola, menjadikannya salah satu gelanggang es terbesar di Eropa. Gelanggang es ini mencakup area seluas lebih dari 4.760 meter persegi dan dapat menampung hingga 1.500 pengunjung bermain di seluncur es secara bersamaan. Wahana liburan ini menampilkan area skating yang luas, serta pertunjukan live musik, menjadikan destinasi yang wajib dikunjungi bagi warga lokal maupun wisatawan. Acara ini berlangsung sepanjang periode liburan Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan wahana ini akan menyedot puluhan ribu pengunjung. Sebuah arena salju dalam ruangan terbesar di dunia yang berada di Shanghai, China memungkinkan pengunjungnya untuk membawa hewan peliharaan mereka. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di YouTube @official_iNews. Ya pemirsa, hadirilah Istiqlal bersalawat cahaya hati cahaya Indonesia, doa bangsa untuk Sumatera, Sabtu 27 Desember mulai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Pram Sejak pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Arena salju dalam ruangan terbesar di dunia, Yaosu Ice and Snow World di Shanghai, China, tampak meriah dengan kehadiran para makhluk lucu berbulu. Anjing-anjing mengemaskan ini antusias bermain di atas tumpukan salju bersama majikannya. Mereka berkeliaran bebas di arena salju yang luas, berfoto hingga ikuti kegiatan bertema musim dingin. Bersama majikannya, mereka juga bermain di wahana perosotan salju. Ada juga yang naik kereta salju berkeliling resort. Menurut pihak resort, event ini bertujuan memberi hewan peliharaan bermain salju bersama majikannya. Kesempatan yang jarang dapat hewan peliharaan di China. 因为雪场就是带着毛孩子一起去玩雪，一直是我们很多家长一直以来的心愿。但是这样的资源，包括周边能玩的这样的雪地太少了。我们自己魔都上海就有这样子开了全球最大的室内雪场，其实是一个非常难得的机会，所以一直想要争取。 Diselenggarakan selama 2 hari, event ini disambut baik para pecinta hewan. Sekitar 200 lebih ekor anjing yang didampingi pemiliknya menghadiri event ini. Apalagi event digelar sekaligus untuk sambut liburan Natal dan Tahun Baru. Dengan luas 99.000 meter persegi, Yaosu Ice and Snow World masuk Guinness World Record sebagai arena salju dalam ruangan terbesar di dunia.